karena si dini si sakura tanah sini tuh wala ko ba sakura kaya mo may dapat yun mama ya iya tengok wala ko barati ka naman
Rasa kusi. Kira udah gila apa? Wirasa. Halo Kak. Next. Ya.
masih dua. Dua. Gila banget. Aduh, sini mana-mana. Epa na yaw.
Udah ya mulai coba kayaknya. Mas jam. Gitu ternyata. Terus karena ini merupakan patah, tujuannya itu lebih ke menghasilkan penghasilan tambahan, jadinya mengurangi resiko hilangnya suatu pendapatan ketika bisnis sedang merugi gitu. Terus mendapatkan benefit sebagai pekerja tetap karena merasa lebih aman untuk bereksperimen dan berinovasi gitu. Tapi ada kekurangannya juga gitu, karena tidak maksimal, tentu aja tidak bebas dalam hal dan waktu dan kendali bisnisnya, karena kan kita mengalokasikan waktu kita untuk hal-hal lain juga gitu. Jadi ini adalah perbedaan dengan yang full time atau part time entrepreneur. Kalau full time entrepreneur itu cocok untuk teman-teman yang berani ambil resiko, teman-teman yakin kalau misalkan ada permintaan yang cukup tinggi terhadap barang-barang yang akan menjual, dan juga teman-teman diperhatikan nih keuangannya apakah dapat menutupi pengeluaran bisnis gitu. Kalau part time entrepreneur itu cocok untuk teman-teman yang memiliki kemampuan manajemen waktu dengan baik, terus ide bisnis butuh waktu untuk berkembang, dan kalau teman-teman secara finansial masih membutuhkan sumber dana untuk measurable itu dapat diukur, E-nya achievable atau dapat kita capai gitu. Terus R-nya tuh relevan dan T-nya tuh time based. Time based itu ada jangka waktu tertentu. Nah, sekarang aku mau ngetes nih teman-teman, mungkin habis makan siang jangan sampai masih ngantuk. Jadi kita bakal ada quiz untuk ini. Untuk Ojan sebagai admin boleh minta tolong mengeluarkan kuisnya. Nah, ya coba teman-teman jawab ya untuk pertanyaan ini. Di bawah ini mana istilah yang tidak termasuk goal setting atau membuat goal dari yang tadi aku udah jelaskan. Aku kasih waktu 1 menit kali ya untuk teman-teman membaca dan memilih. Oke, kita tutup dulu vote-nya untuk supaya kita sama-sama lihat apakah teman-teman kira-kira jawabannya paling baik apa nih. Oke, benar banget, ternyata banyak yang benar. Yang benar itu adalah yang tidak termasuk dalam goal setting atau membuat goal adalah reasonable atau masuk akal, karena harusnya R-nya ini relevan ya teman-teman.
dia. Oke, wow ya. Ini aku bakal masuk ke satu-satu ya smartnya untuk aku jelasin kira-kira buat goal harus seperti apa. S-nya itu spesifik. Spesifik itu artinya membuat goal itu harus terdefinisi dengan jelas, detail dan juga nggak ambigu. Measurable itu artinya dapat diukur. Jadi ada indikator kesuksesan yang jelas. Achievable itu artinya tidak mustahil. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita memberikan goal yang terlalu tinggi, terus kita ngerasa, aduh ini nggak mungkin tercapai, malah bukannya memicu kita, malah bikin kita demotivasi gitu, malah kayak, aduh nggak mungkin tercapai, jadi mendingan gak usah dikerjain aja deh sekalian. Nah itu yang nggak kita pengen ya teman-teman untuk men-set sebuah goal. Terus R itu relevan itu artinya realistis dari sumber daya dan waktu yang diberikan. Terus kalau time bound ada jangka waktu yang jelasnya. Nah contohnya menyusun goal yang smart. Indonesia menjadi destinasi nomor 1 se-Asia Tenggara. Ini itu bisa dibilang sebuah goal yang belum smart. Kenapa? Karena pertama, kita belum tahu destinasi nomor 1 itu destinasi apanya yang menjadi nomor 1. Terus kita belum tahu time-nya di setnya sampai kapan goal ini harus dicapai. Jadi masih belum smart teman-teman. Makanya di sini ketika udah dibenarkan jadi di bawahnya Indonesia menjadi destinasi dengan kunjungan dan tourism spending tertinggi di Asia Tenggara dalam 5 tahun. Di sini udah lebih jelas, udah lebih spesifik, menjadi destinasi dengan kunjungan tourism spending tertinggi. Terus ada time bound-nya juga dalam jangka waktu 5 tahun. Terus dia juga achievable karena jangka waktunya tuh bukan cuma 1 hari atau 1 minggu, tapi 5 tahun. Gitu. Terus planning and organizing ini juga merupakan skill set yang dibutuhkan. Ini ada skill set ketiga yang penting. Jadi planning itu adalah rencana yang disusun untuk mencapai sebuah goal. Gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya goalnya itu terlalu jauh, kita butuh plan atau rencana-rencana kecil. Jadi sebuah tujuan yang besar itu kita perlu pecah jadi rencana-rencana kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu mengapa ini sangat amat dibutuhkan untuk seorang entrepreneur. Gitu. Karena dalam mencapai goal yang ditetapkan, seorang pengusaha perlu bertindak strategis daripada bertindak impulsif. Terus kedua itu adalah organizing. Organizing ini lebih ke leadership gitu. Karena kita di sini sebagai entrepreneur akan belajar untuk mengorganize people atau mengatur orang-orang lain gitu. Makanya untuk seorang entrepreneur, leadership skills merupakan hal yang sangat-sangat penting gitu. Sebagai seorang leader, pengusaha tentu aja harus waktu mengalokasikan tugas dengan baik, melibatkan tim dalam progres dan juga mengkomunikasikan goal dengan baik. Gitu. Terus ini adalah decision making karena dalam bisnis teman-teman, tentu aja pengambilan keputusan itu akan terbatas dari teman-teman sendiri gitu, nggak ada bos atau teman yang membantu teman-teman gitu. Makanya untuk mengambil sebuah keputusan supaya keputusan itu benar-benar adalah keputusan paling tepat untuk diambil, diperlukan 5 thinking hats. Ini yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah naluriah, yang ketiga adalah positif, keempat adalah negatif, dan yang terakhir adalah kreatif atau mencari ide-ide yang bisa dieksplor dari sesuatu. Terus bagaimana caranya nih kalau misalnya aku ingin menjadi seorang entrepreneur, aku harus mulai merencanakannya dari mana? Jadi pertama kita dapat memulai perencanaan itu dari menentukan kira-kira apa yang harus saya jual. Nah, cara untuk menentukan apa yang harus saya jual itu bisa dari pertama mencari masalah yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi kita mencari masalah yang kita bisa temukan di sekitar kita, terus kita coba memikirkan kira-kira dari masalah tersebut apa aja sih solusi-solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terus cari ide apakah produk atau jasa yang bisa menyediakan solusi tersebut gitu teman-teman. Jadi fundamental yang harus kita cari untuk memulai karir sebagai entrepreneur adalah mencari masalah dan juga memberikan solusi terhadap masalah tersebut.
Nah, dari masalah dan juga solusi tersebut itu akan menjadi akar dari usaha yang kira-kira teman-teman bisa geluti gitu. Terus permasalahan kedua, selain kita udah menemukan apa yang harus kita jual dari permasalahan dan juga solusi yang bisa kita kasih, kedua kita harus nentuin nih kita mau jualannya di mana. Jadi jualan itu sekarang ada dua tipe, ada yang offline dan ada yang online. Kalau misalkan yang offline itu kelebihannya itu pertama karena tidak repot gitu melakukan pengiriman. Terus sistem pembayaran lebih aman karena langsung ke kasirnya, terus lebih mudah melayani konsumen, terus juga memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik atau dapat melihat barang secara langsung. Tapi di sini juga ada kekurangannya teman-teman, yaitu kekurangannya kalau misalkan dari bisnis offline sendiri jangkauan pasar ini masih sangat terbatas. Terus membutuhkan modal yang lebih besar karena kalau misalkan teman-teman misalnya mau jual bisnis makanan, membutuhkan sewa ruko atau sewa tempatnya. Kalau misalnya teman-teman memilih untuk jualannya online atau lewat Gojek gitu, kelebihannya pertama teman-teman dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Terus kedua, modal yang dibutuhkan itu lebih tidak banyak. Terus ketiga, tidak perlu sewa tempat, lebih mudah untuk dijalankan dan tidak memerlukan banyak karyawan. Tapi kekurangannya yaitu persaingannya relatif ketat. Zaman sekarang semua orang udah mulai jualan online karena ya. Terus yang mudah memberi kredibilitas dari pembeli, mendapatkan kredibilitas dari pembeli, dan juga lebih sulit berkomunikasi dengan pelanggan karena kan secara virtual. Gitu. Jadi untuk online platformnya yang bisa digunakan itu ada website, ada e-commerce, dan juga ada Instagram. Kayak tadi itu ada contoh tambahan kalau misalkan teman-teman ada untuk jualan makanan bisa di lewat Grab atau mungkin Gojek untuk sebagai platform jualan online teman-teman. Nah, terus kita juga harus tahu siapa target pasarnya gitu. Target pasar ini sebenarnya apa sih? Target pasar ini lebih ke siapakah konsumen yang produk kita ingin kita jual gitu. Nah, jadi ada bermacam-macam segmentasi pasar, teman-teman. Ada 4. Yang pertama itu dari segmentasi geografis. Karena namanya geografis, itu pengelompokan konsumennya itu berdasarkan lokasi. Contohnya pasarnya orang Indonesia atau orang Jakarta. Gitu. Kalau dari segi demografi ini sendiri sebenarnya lebih ke jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Contohnya kalau misalnya saya mau jualan sepatu bayi, maka demografinya adalah jenis kelaminnya untuk pria dan wanita, usianya dari 0 sampai 1 tahun, mungkin pekerjaannya belum ada karena kan masih kecil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jualan pomade gitu, demografinya ya berarti untuk laki-laki usianya kurang lebih 15 sampai 30 tahun, pekerjaannya semuanya karena bisa aja masih sekolah, bisa aja untuk mereka yang masih mahasiswa dan sebagainya. Terus untuk lebih spesifik lagi, kalau tadi kan baru dari wilayah, terus dari jenis kelamin atau demografinya, kita bisa masuk ke namanya segmentasi psikografis. Kalau segmentasi psikografis ini, kita mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup atau nilainya. Gitu. Misalnya teman-teman mau menjual HP iPhone gitu. Kalau HP iPhone berarti psikografis konsumennya ini karena harganya juga lebih mahal dibanding handphone lainnya, target pasarnya adalah konsumen yang memang pecinta gadget dan dia suka memiliki inovasi teknologi terbaru. Pakai atau mereka malah kebanyakan pakai di Instagram aja gitu. Terus konten kita harus beradaptasi dan inovasi mengikuti tren, terus memperhatikan tema dan tujuan, terus memperhatikan gaya bahasa, tanda bahasanya, terus harus memeriksa kembali konten yang gitu. Terus ini sudah mau terakhir, ini lebih ke channel atau platform pemasaran. Jadi channel atau platform pemasaran itu ada 2 tipe teman-teman. Ada yang konvensional dan ada yang digital.
Mang ito eh. Konvensional mga itu lebih ke Ayo. misalnya media cetak atau koran. Kalau digital ini contohnya adalah Instagram, website, YouTube, Facebook, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus ini juga nggak kalah penting kalau misalkan teman-teman jualan online adalah mengelola customer service. Karena customer service itu akan menjadi ujung tombak dari reputasi pelayanan dari bisnis yang teman-teman jalani. Makanya harus berikut adalah beberapa hal yang diperlukan untuk membangun tim customer service yang baik. Gitu. Pertama, harus menjadi atau merekrut seller admin yang ramah dan komunikatif, jadi mendengarkan keresahan konsumen dan gimana caranya memberikan solusi supaya konsumen kita itu puas. Karena kalau konsumen kita itu puas, nanti mereka bisa kembali lagi dan beli lagi dengan produk kita yang lain. Gitu. Jadi itu sangat penting. Terus kedua adalah membuat draft pesan untuk digunakan dalam beragam situasi agar terkesan konsisten dan profesional. Begitu. Itu sih dari aku. Mungkin kita bisa mulai berikan question and answer, sesi tanya jawab. Oke, buat teman-teman juga kalau punya pertanyaan bisa dikirimkan di kolom Q&A-nya saja ya. Jadi saya udah baca udah beberapa yang kirim Q&A dan mungkin Kak Jess juga udah bisa mulai ngecek ya. Terima kasih. Oke, ini aku sambil lihat-lihat sambil feeling sesi tanya jawab. Ini aku bukanya dari yang open dulu ya, atau dari gimana? Dari Answer. Betul, guys. Oke. Saya mau tanya, saat mau mulai bisnis pasti pernah berpikir bagaimana nih kalau rugi? Pertanyaan seperti itu yang sering bikin maju mundur sebelum mulai bisnis. Gimana cara kita agar bisa maju menerobos tanpa harus ada berpikiran negatif seperti itu? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk masalah mindset takut rugi, menurut aku solusi yang paling tepat adalah start small. Karena seperti yang tadi untuk menjadi entrepreneur kan nggak harus full time ya. Aku bakal coba balik ke slide yang sebentar, aku mau share screen yang. Nah, ini untuk solusi yang takut rugi menurut aku, karena pilihan entrepreneur itu kan nggak harus langsung full time dan juga kita harus menyisihkan seluruh uang dan seluruh waktu kita untuk bisnis tersebut. Menurut aku kita bisa start small atau mulai dengan modal yang kecil dulu menjadi part-time entrepreneur. Gitu. Karena kalau misalkan dari part-time entrepreneur kan ini sebenarnya bisa aja kita memulai bisnis jadi sampingan dan teman-teman masih ada pemasukan atau income dari pekerjaan teman-teman yang lainnya. Jadi mendiversifikasi income-nya nggak cuma dari langsung jadi entrepreneur gitu, tapi jadi part-time entrepreneur dulu sambil misalnya teman-teman memberikan atau menjadi karyawan dari jadi teman-teman kayak punya dua income gitu loh. Jadi nggak langsung bergantung dari usaha teman-teman ini gitu. Karena kan yang namanya usaha tentu aja butuh modal dan juga butuh waktu ya untuk modal itu supaya bisa balik gitu. Untuk plan kedua aku bakal coba lihat. Kak tanya bagaimana caranya menjadi pemilik franchise, apakah ada cara-caranya untuk tiap brand? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pemilik franchise itu caranya adalah pertama teman-teman tuh bisa loh ikut pameran. Untuk pemilik franchise ini udah banyak pameran-pameran yang biasanya tuh digelar gitu. Jadi ada namanya, aku lupa pamerannya apa, tapi di situ adalah banyak banget usaha-usaha kecil yang di franchise-in gitu. Salah satunya adalah geprek bensu atau tahu kriuk yes. Jadi dari pameran itu teman-teman bisa milih nih kira-kira franchise mana yang paling cocok untuk teman-teman, dan dari situ teman-teman juga bisa bisa membandingkan harga, karena yang namanya franchise kan sebenarnya
itu kita harus bayar ya, ada franchise fee gitu. Kayak misalkan saya mau membuka franchise dari Geprek Bensu, saya harus membayar franchise fee untuk menjadi pemilik franchise dari Geprek Bensu gitu. Nah, harganya berapa itu tergantung teman-teman. Semakin bisnisnya kuat dan semakin banyak jaringan Indonesia, tentu aja franchise fee-nya itu lebih mahal gitu. Kayak misalnya Kokumi. Kalau teman-teman tahu bubble tea Kokumi itu waktu awal dijual franchise fee-nya itu sekitar 40 juta atau 60 juta. Tapi sekarang karena semakin banyak Kokuminya cabang-cabangnya di Jakarta terutama dan ruko-ruko lain, terakhir setahu aku franchise fee-nya tuh bisa sampai ratusan juta gitu. Jadi pertama adalah mencari franchise yang menurut teman-teman itu ada peluangnya. Terus kedua, teman-teman bisa loh tanya aja ke usaha tersebut kayak, halo Mas Mbak, di DM gitu mungkin Instagramnya, saya lihat ini usahanya kok menarik ya, kira-kira dijual nggak untuk franchise. Nah biasanya kalau misalkan mereka memang untuk franchise akan dibantu sih, mereka akan kirimin email kurang lebih ini kalau misalkan persyaratan jadi franchise, uang franchise fee-nya sekian kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk mengikuti pameran franchise. Jadi sebenarnya persyaratannya tuh nggak ketat sih. Harus sengaja mana Masih bingung menentukan usaha yang cocok, kadang sering tergiur dengan usaha orang lain yang ibaratnya labil kurang fokus. Bagaimana cara mengatasinya untuk happy? Benar banget sih, ini aku bisa relate banget sih, karena waktu awal jadi sedikit sharing ya, aku tuh punya usaha sepatu bayi gitu, makanya tadi rada bicara tentang itu. Nah awalnya juga menentukan usaha yang cocok itu bingung banget, karena melihat semuanya tuh kayak kok kayaknya temen aku jualan makanan enak juga ya gitu, oh temen aku jualan makeup enak juga ya, dan malah jadi bingung. Syarat aku adalah pertama mencari apa sih kira-kira yang kelebihan kita gitu, dan juga passion kita. Kalau misalkan kelebihannya aku ternyata aku tuh suka banget sama anak kecil gitu. Terus kedua, aku itu mengerti apa sih rasanya jadi ibu-ibu muda yang pusing tiap bulan harus beliin sepatu itu sih. Jadi pertama mengetahui kelebihan kita, terus mengetahui market yang ingin kita bisnisin gitu. Kayak misalnya aku kalau misalkan mau bikin bisnis sepatu, aku harus tahu keresahan ibu-ibu tuh seperti apa. Nah dari situ biasanya itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk kayak, oh oke, berarti aku cocoknya untuk berbisnis gitu yang ini gitu. Bagaimana cara untuk mengubah mindset karyawan ke wirausaha? Menurut aku menjadi karyawan sendiri itu sebenarnya nggak ada salahnya kita menjadi karyawan atau kita menjadi wirausaha. Malah menurut aku kalau misalkan kita berpikir kayak gitu, kenapa kita nggak jadi dua-duanya aja? Kita menjadi karyawan dan juga kita punya usaha sampingan gitu. Justru itu yang pengen aku dukung teman-teman aku sih gitu. Bisa kok memulai berusaha walaupun tapi kalau aktif investornya juga cocok, tapi untuk benar-benar usaha yang kamu ketahui dan orang-orang yang kamu invest ini juga kamu harus percaya gitu. Misalnya ini Eki Aryawan, misalnya Eki tahu aku punya bisnis sepatu bayi, Eki percaya sama aku. Nah kalau kayak gitu Eki nggak apa-apa menjadi aktif investor aku, karena Eki benar-benar pertama suka dengan bisnis sepatu, terus Eki percaya nih sama aku sebagai pemilik bisnisnya. Eki menganggap kalau ternyata Jessica ini adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang reliable, dan orang yang bisa mengembangkan bisnis ini dengan baik gitu sih Eki.
Jadi ada dua sih menurut aku, mendingan yang menjadi pasif atau aktif. Tapi kalau pasif itu lebih ke ya udah Eki coba belajar untuk investasi ke perusahaan-perusahaan blue chip di pasar saham gitu. Kalau aktif ya bisa cari teman yang benar-benar usahanya Eki percayai. Ada nggak sih tips agar jadi dropshipper yang sukses untuk bagaimana cara menghandle pelanggan yang cerewet? Yang tadi aku bilang itu sih masih sama. Pertama harus mementingkan konsumen. Jadi apa-apa kita harus put our priority untuk kesenangan konsumen. Terus kita juga harus kasih tahu ekspektasi ini tanggal lebih barangnya akan sampai di tanggal segini. Jadi kalau misalkan sebelum mereka beli, konsumen tuh tahu kira-kira berapa hari sebelum ini barang tuh akan diterima oleh mereka. Bagaimana cara memasarkan produk usaha kita jika memiliki segmen pasar yang sama? Dari Radito Dewanata. Ini maksudnya seperti apa ya? Bagaimana cara memasarkan produk usaha jika kita memilih segmen pasar yang sama? Jadi maksudnya kayak gimana caranya melawan kompetitor gitu yang menjual barang yang sama atau kayak gimana? Host mungkin bisa ini lagi dipilihin lagi Q&A-nya. Aku bakal coba menjawab 3 lagi deh. Ini nih oke. Jawab sabar, Abu Ami bang Boleh banget teman-teman kalau misalkan pengen nanya, siapa tahu aku bisa bantu jawab. Bagaimana cara mengatasi kalau kerabat dekat yang menjadi pembelinya karena banyak banget yang mengurangi harga? Ambil barang dulu, nanti bayar, padahal untung kita nggak berapa, semoga langsung 100% di kelas pelatihan. Oke, jadi ini teman minta harga spesial gitu ya ceritanya untuk masalah tiara. Aku nangkep. Ini sebenarnya menurut aku sebagai teman seharusnya kita bisa belajar untuk ngomong terbuka sih, kayak harga aku udah murah banget loh. Ini sebenarnya modal aku juga gak beda jauh nih, dan aku yakin kualitasnya itu sebenarnya ini lebih bagus dibanding kompetitor gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kita memberikan komunikasi yang terbuka ke teman. Kalau intinya kita udah barang kita adalah barang yang kita yakin kualitasnya, dan kita juga yakin mereka juga akan suka, dan harganya juga udah lebih murah dibandingkan rata-rata kompetitor gitu. Dan bilang aja kalau ya stoknya kita nggak bisa banyak, jadi sesuai dengan prosedur kerja. Kalau misalkan kamu nggak nyaman, kasih mereka ambil terus bayarnya nanti, ya bilang aja karena produknya tinggal dikit, aku nggak bisa prioritasin kamu nih karena ada konsumen juga yang minta. Jadi kayak kurang lebih bikin suasana kira-kira kalau barang kita itu nggak banyak, dan kalau misalkan mereka nggak percaya dengan barang kita, ya udah nggak apa-apa, karena konsumen yang lain juga pasti banyak juga konsumen yang akan percaya dan juga akan beli dengan barang yang kita jual gitu.
Karena menurut aku teman yang baik itu justru harusnya mendukung bisnis temannya sih. Apalagi kalau misalkan ini teman baik atau kerabat dekat ya, harusnya mendukung bisnis kamu, percaya dengan bisnis apa yang kamu buat dan mendukung, bukannya malah memerintah kurangin harga dan minta harga teman gitu. Itu sih, karena bisnis is still bisnis, kita juga harus profesional gitu, walaupun mereka adalah kerabat dekat teman. Oke, ada lagi? Betul apa punya mana tuh air mana na lebak katanya air mana bana yani bahan Zoe pernah ya. Atau buku beli. Bola buka. apa rugi lah. Oke, pas kalau misalkan udah nggak ada, apakah ada pesan-pesan terakhir kira-kira? Halo Kak Jess, Halo. ini masih ada yang nanya nih sebenarnya, tapi lebih ke arah minta dijelaskan ulang sih. Sebenarnya kelas smart itu kayak gimana ya Kak? Karena banyak banget yang aku baca di sini. Oke, itu bakal aku ulangin ke pembahasan smart ya. Bagi atau penego beruni tak jauh punayan. Yang pokoknya Oke, jadi smart itu adalah peraturan dalam kita membuat sebuah goal. Jadi dalam satu kalimat goal yang kita bikin, dalam satu kalimat itu harus dia itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Di sini ada contoh, Indonesia menjadi destinasi dengan kunjungan dan tourism spending tertinggi di Asia Tenggara dalam 5 tahun. Spesifik karena ini artinya terdefinisi dengan jelas, detail, dan tidak ambigu. Jadi di sini benar-benar spesifik, Indonesia yang menjadi destinasi dengan kunjungan dan tourism spending tertinggi, gitu, bukan negara lain. Terus measurable itu artinya dapat diukur. Apa yang kita ukur? Di sini yang kita ukur adalah kunjungan dan tourism spending-nya, gitu. Jadi itu yang kita ukur dan itu yang dinamakan measurable. Achievable artinya tidak mustahil untuk dicapai oleh sumber daya Anda. In order for Indonesia untuk menjadi destinasi dengan kunjungan tourism tertinggi di Asia Tenggara dalam 5 tahun gitu. Jangka waktunya untuk mencapai goal ini adalah 5 tahun. Jadi itu yang dinamakan achievable gitu. Karena masih dapat dicapai. Bukan goal ini Indonesia menjadi destinasi kunjungan tourism tertinggi terus cuma 3 hari gitu. Karena kan tidak mungkin untuk mencapai ini waktunya pasti nggak singkat gitu. Relevant. Realistik dari sumber daya dan waktu yang diberikan. Dan juga terakhir adalah time bound, adalah ukuran waktu yang jelas kapan goal itu dapat dicapai. Kalau di sini time bound-nya adalah ada waktunya 5 tahun. Gitu teman-teman. Jadi dalam satu kalimat kita, saat kita mengeset sebuah goal, dalam satu kalimat ini harus memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound gitu. Jadi itu sih. Ada lagi kah yang pertanyaan yang masih belum jelas? Oke, ini mungkin terakhir kali ya Kak Jess. Ini udah aku rangkum nih dari banyak pertanyaan. Gimana ya sebenarnya caranya untuk tetap semangat di bisnis? Nah mungkin dari Kak Jess bisa kasih apa ya, tips kali ya, kan karena Kak Jess juga punya usaha nih. Gimana nih kalau Kak Jess bosan gitu misalnya jualan seperti apa kayak gitu? Menurut aku gini, ketika kita melaksanakan sesuatu dan tiba-tiba di tengah tuh kita bosan gitu, terus kita bingung kenapa kita bosan. Menurut aku alasan kenapa kita bisa bosan gitu, itu adalah
ketika kita tuh sebenarnya lupa tujuan kenapa kita menciptakan sebuah bisnis ini. Jadi sebenarnya caranya gimana supaya kita nggak bosen, kita harus selalu mengingatkan diri kita tentang kenapa kita memulai bisnis ini gitu. Kalau untuk aku gitu, alasan kenapa aku memilih untuk membuka bisnis sepatu bayi adalah waktu itu tujuan aku adalah ya aku mau membuat alas kaki yang paling nyaman gitu untuk bayi-bayi dan juga untuk membantu pertumbuhan kaki yang sehat gitu. Jadi alas kaki yang aku jual itu sebenarnya lebih ke kayak dokter Kong gitu. Jadi untuk mencegah adanya kelainan kaki untuk bayi. Jadi untuk yang kakinya X, yang kakinya O itu bisa dibeli gitu dari sepatu aku. Nah, ketika aku bosan, biasanya aku balik lagi sih ke alasan kenapa aku mulai lagi bisnis sepatu ini. Itu karena aku mau benar-benar helping anak-anak di Indonesia gimana caranya membuat pertumbuhan kaki mereka itu yang lebih sehat dan juga membantu mama-mamanya juga gitu untuk memberikan sepatu yang paling nyaman untuk anaknya, karena kan banyak permasalahan yang misalnya kalau misalnya anaknya dipakai sepatu nangis-nangis dan sebagainya itu sih. Jadi untuk in order for us untuk tetap ada motivasinya dan gak bosan, kita harus balik lagi ke motivasi awal kenapa kita membuat bisnis ini. Nah, makanya mencari tujuan gitu dari sebuah bisnis ini itu yang paling kritis sih menurut aku. Start with the why gitu. Kenapa kita memulai ini? Itu sih yang paling penting buat aku. Semoga membantu. Oke, thank you ya jawabannya buat Kak Jess dan juga buat teman-teman yang udah nanya. Maaf banget nih kalau misalnya semua pertanyaan belum bisa terjawab. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup akan ada informasi yang penting nih teman-teman yang teman-teman perlu ketahui. Mungkin aku yang bakal share aja ya Kak Jess. Oke. Ya aku harus stop sharing ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ternyata kamera saya belum kebuka. Ya maaf. Oke, jadi sepertinya teman-teman dan juga saya udah mulai baca nih, ternyata banyak banget kan pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Jadi yang pertama adalah setelah ini ya teman-teman jika nanti itu akan berubah setelah lebih dari 1 hari. Jadi memang kita membutuhkan waktu nih teman-teman untuk proses verifikasi. Dan setelah itu baru deh bisa dicentang hijau untuk penghitungan webinarnya. Nah, tapi jangan lupa juga teman-teman kalau teman-teman juga harus mengikuti exam atau mengikuti ujian akhir. Karena kalau nggak mengikuti ujian akhir, teman-teman bisa nih dapat sertifikat kelulusan yang dimana nanti sertifikat tersebut akan kita kumpulkan kepada tim platform dan nantinya akan tim platform memberikan kepada tim prakerja. Nah, yang selanjutnya adalah jangan lupa juga nih teman-teman untuk memberikan rating sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama adalah di kelas Skill Academy yang teman-teman beli, dan yang kedua adalah di tempat mana teman-teman beli kelasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Tokopedia, berarti teman-teman memberikannya di Tokopedia. Kalau misalnya teman-teman belinya di Bukalapak atau tempat lainnya, teman juga bisa memberikan di situ. Nah, kalau misalnya semuanya udah dilakukan, proses 1, 2, 3, nah dari situ baru deh kita akan mengirimkan sertifikat tersebut kepada misalnya Tokopedia, Toko Bukalapak, dan lain-lainnya. Lalu, kalau misalnya teman-teman udah mengecek nih, wah saya prosesnya udah 100%, tapi kenapa ya belum muncul di dashboard prakerja? Nah, itu artinya mungkin ada kendala nih teman-teman dari tim Tokopedia, Bukalapak, atau dan lain-lainnya kepada tim prakerja. Jadi nanti dari situ teman-teman bisa tanyakan saja ya isunya kepada mereka. Atau kalau misalnya dari mereka sudah bilang, dari kita sudah mensubmit, berarti itu ada isunya di tim prakerja. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya teman-teman. Jadi memang kami harap sih lebih bersabar sih, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa juga memberikan bintang 5 ke aplikasi kita di Google Play Store. Seperti itu. Nah, mungkin saya coba baca skip ya, ini pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya webinar. Oke, ada yang nanya lagi nih, kalau absensi seperti apa Kak? Oke, teman-teman nggak perlu takut mengenai absensi, karena kalau absensi itu akan tercatat secara otomatis di Zoom-nya. Namun kalau misalnya dari teman-teman menjalani Mitra Academy, nantinya dari tim kita akan ada yang menghubungi untuk proses verifikasi lebih lanjut, seperti itu. Dan ada
ada pertanyaan lagi, Kak, misalnya sudah ikut webinar, apakah, tapi prosesnya belum 100%, apakah saya harus ikut webinar lagi atau enggak? Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu ikut webinar lagi, karena kan sudah tercatat kan di webinar sebelumnya. Tapi kalau misalnya prosesnya atau progresnya belum 100%, memang artinya masih dalam tahap verifikasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya informasi yang teman-teman bisa ketahui, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan lainnya, teman-teman bisa hubungi saja tim CS kita. Jadi untuk saya akhiri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Jess nih yang udah menyampaikan materi dengan sangat baik dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Jess bisa berguna nih untuk nanti teman-teman memulai bisnis atau seperti apa, seperti itu. Jadi, dan yang terakhir mungkin kami juga mohon maaf bila ada salah kata ketika sedang menyampaikan materi atau seperti apa. Jadi tolong dimaafkan, karena memang manusia kan tidak luput dari kesalahan. Jadi cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya bisa mohon maaf. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terus belajar ya teman-teman. Dadah. Dadah, makasih semuanya. Walau luat deh. Terus kita Mata-mata lu. enak sih dulu. Lagi mudano na kapag si mudano. Ini hal bapaknya. Itu sih sapua. Siawa keranene. Kakak yung menurut dan program. Nah, ini lo boleh. Batu. Ayo ke batu. Ya. Kamu bikin no iwat deh. Bukan sih. Ya. Sama kanan ya. Beli ah. Ya kan dong ini. Lo ke bapaknya. Ya. Itu yang bikin muat dulu. Ya itu ya. Ya mau ya. Ya mau ya. No. Una lagi pinasya. Ini macam mana baru? Jangan masuk aku, jangan masuk aku. Iza. Ya. Ini na bukan zaman ini dong. Ya kamu rasa. Ya kasi manina. Abay siluni ayaw mo kuskus. Wih, ate. Kaget pa ba mo ba? Baba ka. Masa ibay.
Kung saan ira bagad. Mana ugang balong sosial. Ang naman mo, hindi niya. No, papa ko doon. Na. No, wala. Masa iban. Gila. Isa. Lagi ko trinigil. So. Dadagay bu. Ya gai. Ya. Iza bapada. Iza bapada. Jangan motor. Ya. Iya. Aduh, saya bantu. So. No. Gabay ta ako kumigisay. Ya. Kena.